Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Safitri, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ide bisnis saya dan bagaimana cara saya mengembangkan bisnis tersebut sampai sukses. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah dalam memulai bisnis dari nol sampai untung. Ada beberapa langkah-langkah memulai bisnis, diantaranya yang pertama, persiapan dari dasar. Yang kedua, matangkan rencana bisnis mulai dari nol. Yang ketiga, maksimalkan branding. Yang keempat, mulai proses produksi. Dan yang kelima, jalankan strategi marketing. Yang keenam, berikan customer pengalaman yang berkesan. Yang ketujuh, tingkatkan jumlah penjualan. Yang kedelapan, perkuat brand awareness. Dan yang kesembilan, manfaatkan momen musiman. Yang kesepuluh, lakukan ekspansi. Dan yang kesebelas, evaluasi perkembangan bisnis. Cara mulai bisnis dari nol diibaratkan seperti berpergian. Pasti kita harus memiliki tujuan, alasan, kendaraan, persiapan akomodasi, dan jalan alternatif, beserta plan seperti plan A, B, C, sampai Z. Jadi, bisnis harus memiliki tujuan yang lebih sekedar cuan. Ada visi misi juga akan menambah jelas seperti apa bisnis Anda dan termasuk dalam proses branding. Setelah itu, buat daftar nilai-nilai bisnis. Misalnya, saya mau berbisnis bergerak secara fleksibel, harus ada data, selalu menjaga kualitas produk dan lain-lain. Nah, itulah company value yang akan menjadi panduan dalam menjalankan bisnis. Buat seoptimis mungkin, tetapi tetap serealistis mungkin. Dan yang utama, tentu saja ide bisnis yang out of the box. Bagaimana sih caranya? Nah, yaitu dengan cara yang pertama, lihat permasalahan yang ada. Yang kedua, identifikasi solusi apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, tuangkan dalam inovasi produk. Dan yang keempat, jadikan produk sebagai solusi bagi konsumen. Nah, di sini saya memiliki ide usaha atau bisnis untuk memproduksi sebuah perahu katinting. Sebenarnya sudah banyak yang mempunyai usaha seperti ini, tetapi di sini saya mengembangkan suatu produk yang dulunya mungkin perahu katinting dengan bergerak dengan mesin diesel yang berbahan baku BBM. Nah, di sini saya mengembangkan menjadi perahu ketinting bertenaga surya. Dengan ini, saya juga berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan selama berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai ide bisnis saya ingin menunjukkan beberapa artikel yang menyatakan akan hal tersebut. Berikut artikelnya. Selama ini kebanyakan nelayan masih menggunakan perahu yang bermesin diesel, bahan bakar solar, dan mesin ketinting sumber BBM, bensin untuk menjalankan perahu saat melaut. Namun, kenaikan BBM justru membuat nelayan terpaksa menambah biaya pengeluaran membeli bensin atau solar. Dan penggunaan bensin itu juga tidak ramah lingkungan. Kenaikan BBM membuat nelayan mengeluh akan harga yang melonjak naik. Tapi juga tidak bisa menolak karena tanpa BBM nelayan tidak bisa menangkap ikan atau melaut. Bahkan banyak nelayan yang berhenti melaut akan hal tersebut. Bukan hanya mahal, tetapi saat ini BBM juga sulit untuk didapatkan. Seiring dengan perkembangan zaman,
banyak teknologi-teknologi yang dapat dikembangkan, dan melihat akan kenaikan BBM yang melonjak membuat saya berpikir akan mencari solusi saat ini terhadap permasalahan bahan bakar minyak tersebut untuk operasional perahu ketinting dalam melaut atau menangkap ikan. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah pembuatan perahu ketinting listrik bertenaga surya dengan kriteria yang mudah dalam penggunaannya, mudah perawatannya, bebas penggunaan bahan bakar minyak, dan juga ramah lingkungan. Perahu ketinting adalah perangkat atau alat transportasi air yang ada pada bagian penggerak baling-baling dirancang menggunakan motor listrik. Dan untuk sumber listrik didapat dari penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau biasa dikenal dengan PLTS untuk menggantikan energi fosil BBM seperti kebanyakan perahu konvensional pada umumnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh gambar perahu ketinting bertenaga surya, dan saya akan menunjukkan sedikit desain dari saya sendiri. Baiklah teman-teman, dapat dilihat pada gambar di sini. Ini adalah desain dari saya untuk mengembangkan suatu produk yang saya rencanakan. Nah, di sini terdapat perahu. Di sini ada panel, charger kolektor, ada baterai 12 volt, alternator, dinamo, dan propeller SAR. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan gambar yang sekiranya gambar tersebut sudah jadi, akan desain ini. Berikut gambarnya. Mungkin kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi panelnya itu selain digunakan untuk menyerap matahari, panel ini juga digunakan sebagai atap dari perahu tersebut. Mungkin juga terdapat pertanyaan mengenai atau pernyataan mengenai perahu ini hanya bisa dimiliki oleh nelayan-nelayan yang mempunyai modal saja. Nah, solusi dari kami yaitu kami memberikan kesempatan bagi nelayan-nelayan yang sekiranya ingin memiliki perahu ini tetapi tidak memiliki modal. Jadi di sini kami akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Nah teman-teman, untuk di kabupaten saya sendiri, yaitu di Kabupaten Bombana itu terdapat bantuan bagi nelayan-nelayan yang kurang mampu. Contohnya bantuan berupa mesin atau bantuan berupa perahu itu sendiri. Nah, di sini kami akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk jika suatu saat ada bantuan, kami akan mengerjakan proyek tersebut dengan membuat perahu listrik yang didanai oleh pemerintah dan akan kami alirkan kepada masyarakat atau nelayan yang kurang mampu. Mungkin seperti itu. Jadi, ini juga menjadi salah satu target kami, menjadi salah satu proses untuk memperkenalkan produk kami kepada nelayan-nelayan dan mungkin memperkenalkan produk-produk kami ini kepada masyarakat luas. Selanjutnya untuk target marketing saya sendiri itu yaitu bagi nelayan-nelayan, khususnya nelayan yang berada di Sulawesi, di mana di Sulawesi tersebut tempat saya tinggal, dan di Kabupaten Bombana banyak pulau-pulau kecil, bahkan di kecamatan-kecamatan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Dan bahkan mungkin produk saya nanti ini bisa terjual hingga luar pulau, contohnya Kalimantan, di mana Kalimantan juga di beberapa daerah mayoritas penduduknya atau mayoritas masyarakatnya yang tinggal di daerah pesisir atau di dekat sungai berprofesi sebagai nelayan. Nah, di Kalimantan juga perahu ketinting menjadi salah satu transportasi air yang sering digunakan masyarakat sekitar sungai. Dan bahkan perahu ketinting juga digunakan bagi pelayaran-pelayaran yang hendak ingin kembali ke kapal mereka. Mungkin
Sekian dari saya, ide bisnis dan cara saya mengembangkan produk saya, yaitu dengan cara beberapa langkah-langkah yang saya jelaskan di awal, yaitu persiapkan dari dasar, matangkan rencana bisnis mulai dari nol, maksimalkan branding, mulai proses produksi, jalankan strategi marketing, berikan customer pengalaman yang berkesan, tingkatkan jumlah penjualan, perkuat brand awareness, manfaatkan momen musiman, lakukan ekspansi dan evaluasi perkembangan bisnis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.